Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Rute Pemberian Obat. Sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Fabrina, Magister Sains, dan teman-teman yang kami banggakan. Sebelum kami masuk ke materi, izinkan kami dari kelompok 1 untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafriansah, dan teman saya ada Abelia Kormenova, Dewi Yana, Aulia Rahmadani, Nabila Haryani, Naila Taskia, Nasila Syahwaldani, Umi Saidah An-Najah, dan Vela Mutiara Murni. Materi pertama yang kita bahas adalah klasifikasi, yang mana klasifikasi ini terbagi atas dua. Yang pertama itu ada interal, yang kedua ada parental. Sedangkan pada interal itu ada oral, sublingual, bukal, dan rektal. Kemudian yang kedua parental itu ada intravena, intramuskular, intradermal, subpuntan, inhalasi, topikal, okular, otik, vagina, intraartikular, intraperitoneal, intratekal, transdermal, epidural, intranasal, dan uretra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisila Syahwaldani dengan NIM 2401182. Di sini materi yang pertama kita akan bahas yaitu tentang oral. Oral, pemberian obat oral paling mudah dan umum digunakan. Obat diberikan melalui mulut dan ditelan lebih mudah dengan tujuan mencegah, mengobati, dan mengurangi rasa sakit sesuai efek terapi dari jenis obat. Kelebihan oral yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, mudah, murah, dan aman. Yang kedua, nyaman bagi pasien. Yang ketiga, untuk membantu absorpsi pemberian obat per oral dapat disertai pemberian air putih. Kekurangan oral terbagi menjadi 3. Yang pertama, efek yang ditimbul biasanya lambat. Yang kedua, kurang disukai jika rasanya pahit. Yang ketiga, dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan. Contoh oral: tablet padat, kapsul, tablet kunyah, atau tablet hisap untuk ditelan atau diisap, atau sebagai cairan yang dapat diminum seperti tetes, sirup, atau larutan. Materi yang kedua ada sublingual. Sublingual, obat yang cara pemberiannya ditaruh di bawah lidah. Tujuannya agar efek yang ditimbulkan bisa lebih cepat karena pembuluh darah di bawah lidah merupakan pusat dari sakit. Kelebihan sublingual terbagi menjadi 2. Yang pertama, obat cepat, tidak diperlukan kemampuan menelan. Yang kedua, kerusakan obat di saluran cerna dan metabolisme di dinding usus dan hati dapat dihindari atau tidak lewat vena aorta. Kekurangan sublingual terbagi menjadi 3. Absorpsi tidak adekut. Yang kedua, kepatuhan pasien kurang. Yang ketiga, kebutuhan kontrol agar pasien tidak menelan. Contoh sublingual yaitu obat isosolbit dinitrat atau ISDN. Bukal ini adalah menempatkan obat pada mukosa pipi bergantian antara pipi kiri dan pipi kanan agar tidak iritasi. Tujuannya itu adalah mempercepat kerja obat. Nah, kelebihannya itu yang pertama itu adalah onset cepat. Nah, yang kedua itu adalah first pass effect. Nah, yang ketiga itu adalah tidak diperlukannya kemampuan menelan. Nah, kekurangannya itu yang pertama itu adalah absorpsi tidak adekuat. Maksudnya di sini adalah kondisi di mana usus halus tidak bisa menerima suatu zat. Nah, yang kedua itu adalah kepatuhan pasiennya berkurang. Nah, yang ketiga itu mencegah pasien yang menelan. Nah, untuk contohnya itu adalah contoh untuk obat hormon seperti estradiol. Adalah rektal. Rektal ini adalah pemberian obat melalui rektum atau anus dan dia itu memberikan efek sistematik.
Untuk kelebihannya itu dia bisa digunakan untuk pasien peroral, yang kedua dia first pass metabolism, nah yang ketiga dia pilihan terbaik untuk anak-anak. Untuk kekurangannya itu yang pertama adalah dia absorpsi tidak adekuat. Yang kedua itu dia adalah membuat pasien itu tidak nyaman atau terkadang risih. Untuk contohnya itu dia ada pada pemberian obat supositoria, contohnya Dulcolax sebagai pencahar, dan yang kedua itu adalah pemberian aminoflinsub sebagai bronkodilitasi. Materi selanjutnya adalah parenteral atau suntikan. Parenteral adalah bentuk sediaan yang digunakan untuk injeksi atau sediaan untuk infus. Injeksi adalah pemakaian dengan cara menyemprotkan larutan atau suspensi ke dalam tubuh. Injeksi juga dapat dilakukan langsung ke dalam aliran darah. Keuntungannya adalah yang pertama, efek timbul lebih cepat dan teratur. Yang kedua, dapat diberikan kepada penderita yang tidak kooperatif, tidak dasar, atau muntah-muntah. Yang ketiga, sangat berguna dalam keadaan darurat. Kemudian kerugiannya adalah menimbulkan efek nyeri, tidak ekonomis, yang terakhir memburuhkan tenaga medis. Baik, materi selanjutnya itu ada intravena, yang mana intravena merupakan penyuntikan langsung ke dalam pembuluh darah dengan keuntungan penyerapan obat yang lebih cepat karena dibawa langsung oleh darah. Contohnya itu adanya infus dan antibiotik, yang mana biasa lokasi penyuntikannya pada lengan, leher, dan kepala. Lalu intramuskular, yang mana penyuntikan langsung ke dalam otot dengan tujuan untuk memperoleh efek yang lebih panjang. Pemberian obat sangat dipengaruhi oleh kelarutan obat dalam air, lokasi penyuntikan pada bagian paha atau lengan, contohnya itu vitamin, vaksin, dan antibiotik. Lalu ada intradermal atau kutan, yang mana penyuntikan langsung ke dalam jaringan kulit. Dengan tujuan diagnosa yaitu menentukan penyakit, pemberian obat yang dilakukan di bawah dermis atau epidermis. Lokasinya itu biasa pada daerah lengan bagian ventral, contohnya itu skin test dan tes antibiotik. Lalu ada subkuntan, yang mana subkuntan merupakan penyuntikan langsung ke dalam jaringan lemak, disuntikkan di bawah kulit ke dalam uvula, dan obatnya lambat diabsorpsi. Jadi intensitas efek sistematik dapat diatur. Lokasi penyuntikan pada jaringan konektif atau lemak, contohnya itu vaksin. Dan ini adalah beberapa derajat penyuntikan. Inhalasi, pemberian obat melalui mulut berupa aerosol yang akan diserap ke paru-paru dengan tujuan memberikan efek lokal. Yang inhalasi ialah efek langsung ke target pengobatan di saluran pernapasan, relatif kecil, ringan, dan mudah dibawa kemana-mana. Relatif mudah digunakan petunjuk yang benar. Tangan inhalasi ialah sulit bagi beberapa orang untuk berkoordinasi, terutama anak kecil, cacat mental, dan lansia. Ukuran relatif kecil dan relatif mudah hilang. Terkadang sulit ditemukan ketika dibutuhkan secara mendadak. Topikal, pemberian obat secara lokal dengan cara mengoles pada permukaan kulit atau membran area mata, hidung, lubang telinga, vagina, rektum. Dilakukan dengan tujuan melakukan perawatan kulit atau luka, contohnya lotion. Kelebihan topikal ialah memberikan efek lokal, efek samping sedikit. Kekurangan topikal ialah mungkin kotor dan dapat mengotori pakaian, cepat memasuki tubuh melalui abrasi, dan efek sistematik. Perkenalkan, nama saya Abelia Kurmalova dengan NIM 2401152. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu okular, yaitu pemberian obat melalui mata yang digunakan untuk mengobati gangguan mata dalam bentuk cairan, gel, atau salep. Rute pemberian obat ini dilakukan untuk menangani gangguan mata seperti konjungtivitis atau glaukoma. Dengan tujuan untuk memberikan obat melalui mata, meletakkan obat langsung ke kantong konjungtiva, mengurangi efek obat, membantu masuknya obat agar tidak sulit untuk mencapai penghantar sistematik, dan menghindari first metabolisme.
Ini bisa dilihat contoh dari sediaan okular. Materi selanjutnya yaitu ada otik, yaitu obat yang digunakan untuk mengobati radang telinga dan infeksi. Nah, dapat diberikan secara langsung ke telinga. Tetes telinga yang mengandung larutan atau suspensi biasanya diberikan hanya pada liang telinga luar. Sebelum meneteskan obat tetes telinga, pasien harus benar-benar membersihkan telinga dengan kain lembab atau kering. Obat-obatan yang dapat diberikan melalui rute otik termasuk hidrokortison, yaitu untuk meredakan peradangan. Terus ada ciprofloxacin, yaitu untuk mengobati infeksi, dan ada benzokain untuk mematikan rasa di telinga. Berikut bisa dilihat contoh dari sediaan otik. Baik, materi selanjutnya itu ada vagina, merupakan cara memberikan obat dengan memasukkan obat melalui vagina yang bertujuan untuk mendapatkan efek terapi obat dan mengobati saluran vagina atau serviks. Kelebihan per vagina ini adalah obat cepat bereaksi, efek yang ditimbulkan bersifat lokal. Namun ada kekurangannya per vagina ini kesulitan dalam melakukan prosedur terhadap wanita lansia dan setiap rabas yang keluar mungkin berbau busuk. Di sini ada contoh sediaannya. Selanjutnya ada intraartikular. Injeksi intraartikular atau injeksi sendi adalah salah satu bentuk terapi untuk membantu mengatasi nyeri sendi akibat osteoartritis. Terapi ini tidak ditujukan untuk menyembuhkan secara total, tetapi diharapkan dapat meringankan rasa sakit dan mengurangi peradangan pada daerah yang dituju. Pemberian obat dengan cara ini dimaksudkan untuk mendapatkan konsentrasi obat yang lebih tinggi. Daerah persendian injeksi intraartikular merupakan terapi tambahan pada terapi jangka panjang. Obat-obat ini disuntikkan intraartikular untuk meredakan nyeri, meningkatkan mobilitas, dan mengurangi deformitas pada satu atau beberapa sendi. Di sini ada contoh sediaannya. Selanjutnya, intraperitoneal. Intraperitoneal adalah menyuntikkan langsung ke dalam rongga perut, digunakan untuk mencegah penguraian asam asetat saat melewati fisiologi organ tertentu. Imageris secara peritoneal lebih dipilih ketika diperlukan injeksi dalam volume besar, ketika terjadi tekanan darah rendah atau gangguan lain dalam pembuluh darah yang menyebabkan tidak mampu dilakukannya intravena. Selanjutnya, intratekal, yaitu jarum dimasukkan antara dua tulang di tulang punggung bagian bawah dan ke dalam ruang di sekitar sumsum tulang belakang. Cara ini ditujukan untuk mengobati penyakit pada otak, tulang belakang, serta lapisan pada pelindungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Umi Saida Naja dengan NIM 2401195. Nah, baik, di sini saya akan membahas materi mengenai transdermal dan juga epidural. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai transdermal. Sediaan patch transdermal merupakan sediaan yang bekerja dengan cara memasukkan obat ke dalam kulit yang mengalami efek sistematik. Kelebihan dari sediaan transdermal ini memiliki kemampuan untuk memberikan senyawa secara terus-menerus dalam jangka waktu yang relatif lama tanpa prosedur invasif yang berulang. Nah, tapi sediaan transdermal juga memiliki kekurangan, yaitu kesulitan dalam pemberian dan pemeliharaan dosis atau zat yang akurat. Nah, contoh dari sediaan transdermal yang pertama itu ada klonidin, ada fentanyl, ada lidocaine, dan juga nitroglycerin. Nah, untuk contoh dari sediaan transdermal ada di gambar di samping ini. Ya, saya akan membahas mengenai epidural. Injeksi epidural biasanya ini rutenya dimanfaatkan pada spinal anestesi. Nah, pada rute ini obat tidak masuk ke dalam liquor cerebrospinalis tetapi terkonsentrasi di lapisan durameter sehingga obat tidak mencapai saraf pusat.
Lalu adanya intranasal, yang mana intranasal tersebut merupakan mukosa dari lambung sampai usus dan juga rektum, yang mana merupakan selaput lendir dan lainnya dalam tubuh. Dapat menyerap obat dengan baik dan menghasilkan, terutama pada efek yang setempat. Selanjutnya yaitu uretra, yang mana uretra merupakan salah satu cara pemberian obat ke dalam saluran uretra, yang merupakan saluran yang mengalirkan urin dari kantung kemih ke seluruh tubuh. Contohnya yaitu alprostadil injeksi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.